Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat yang sekarang kita rasakan yaitu nikmat kesehatan. Dan semoga dengan nikmat tersebut kita dapat gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda agung Nabi mulia yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beserta para keluarga dan sahabatnya serta kita selaku umatnya. Semoga kita di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatul khusus, yaitu syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang datang dari seorang ulama dahulu yang bernama Hatim Al-Asham, yang ketika itu selalu menangis di bulan di mana bulan tersebut bulan yang sangat dikagumi umat Islam, yaitu bulan haji. Lantas kemudian ditanya oleh anaknya, "Wahai ayah, kenapa engkau menangis di mana bulan ini bulan yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat disayang oleh umat Islam. Kenapa engkau menangis?" "Wahai anakku, aku menangis bukan karena lantaran aku tidak bisa pergi haji. Aku menangis tapi karena lantaran keluarga, lantaran orang tua, lantaran istri yang tidak percaya dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala." Terus kemudian dijawab oleh anaknya, "Wahai ayah, kalau engkau permasalahannya seperti itu, biarlah engkau pergi. Biarkan urusan ibu urusanku." Kemudian Hatim Al-Asham langsung berangkat menuju Baitullah. Kemudian tatkala di pertengahan jalan, tiba-tiba seorang pemimpin dari rombongan haji terkena sengatan sengatan kalajengking, yang kemudian tidak ada seorang tabib manapun yang bisa menyembuhkannya. Terus kemudian ada nyeletuk, "Wahai pemimpin, engkau minta doalah kepada Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham orang yang taat ibadah. Hatim Al-Asham orang yang sangat taat kepada ibadah, tidak pernah sedikit pun meninggalkannya." Terus kemudian diminta Hatim Al-Asham berdoa, "Ya Allah, engkau sembuhkanlah penyakit daripada pemimpin tersebut." Terus kemudian karena Hatim Al-Asham orang yang alim, tiba-tiba seketika penyakit daripada pemimpin tersebut sembuh. Berkata seorang pemimpin kepada Hatim Al-Asham, "Wahai Hatim Al-Asham, berkat engkau telah menyembuhkanku, berkat engkau telah menolongku, lantas kemudian engkau nanti pergi haji, tidurmu, makanmu, aku semua yang akan menanggungnya." Begitulah rezeki Allah yang datang tidak terduga-duga, sebagaimana ayat Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, mengerjakan segala perintah Allah, maka baginya jalan keluar, segala urusannya diselesaikan, dan Allah akan berikan rezekinya dari sisi yang tidak terduga-duga. Dan siapa orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya. Itu janji Allah yang di dalam Al-Quran, "Inna wa'dallahi haqqun." Sungguhnya janji Allah itu benar, gak bakal Allah dusta. Lantas kemudian Hatim Al-Asham berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, berkat kemuliaan-Mu, berkat kedermawanan-Mu, berikanlah kemuliaan terhadap keluargaku." Kemudian di rumahnya Hatim Al-Asham, ibunya kebingungan lantaran dia gak punya makanan.
Lantas tiba-tiba datang seorang gerombolan dari kerajaan yang tiba-tiba berhenti di depan rumah Hatim al-Asam. Lantas kemudian kerajaan prajuritnya mencari sebuah bekal yang ketika itu dia berhenti di rumah Hatim al-Asam, lantas minta perbekalan di rumah Hatim al-Asam. Wahai ibu, apakah ada bekal untuk kami di perjalanan? Wahai bapak, tidaklah aku punya sedikit pun daripada makanan terkecuali air. Terus kemudian diberikanlah air. Diberikan prajurit air tersebut kepada rajanya. Terus kemudian diminum oleh rajanya. Kata rajanya, wahai prajurit, dari mana air ini? Sungguh air ini segar. Tidak pernah aku temukan air yang sesegar ini. Oh, dari rumah yang di sana, wahai raja. Panggil orangnya yang punya. Dipanggillah ibu tersebut. Lantas kemudian, wahai ibu, apa benarnya air punyamu? Iya raja, berkat ibu telah menolongku. Ibu telah memberikan air kepadaku. Sebab engkau menolongku, aku berikan segala hal yang berharga untukmu. Terus kemudian para prajurit, menteri dan rajanya memberikan sabuk yang sabuk tersebut terbuat dari emas. Terus kemudian diberikan kepada ibunya. Begitulah rezeki Allah yang datang tidak terduga-duga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang patut kita tanamkan di dalam hati yaitu sebuah keyakinan. Karena kalau orang udah yakin berarti tandanya imannya sempurna. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, al-yakin al-imanu kulluh. Lantas kemudian bagaimana cara seseorang menambah keyakinannya? Cara seseorang memperkuat keyakinannya? Ada 3 di dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu mengenai 3 cara untuk memperkuat keyakinan seseorang. Yang pertama yaitu dengan senantiasa dia membaca Al-Quran dan hadis, mentadaburinya, mentafakurinya dengan hati pendengaran ucapan dengan segenap hati. Ini yang pertama, yaitu membaca, mentadaburi Al-Quran, mentafakuri Al-Quran dan juga hadis-hadisnya. Terus yang kedua, apalagi? Yang kedua yaitu memandang sesuatu dengan pandangan iktibar, mengambil sebuah pelajaran yang mana pelajaran tersebut itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat langit yang begitu tinggi, namun langit tersebut tidak bertiang. Itu merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini yang sangat terbentang jauh, ketika mata memandang, itulah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah meyakini, mengamalkan segala ibadah yang sudah diyakini. Salat sudah yakin, zakat sudah yakin, puasa sudah yakin. Tinggal kalau kita sudah mengerjakan hal-hal yang wajib, kita tambah dengan sholat, dengan hal-hal yang sunnah. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah sebutkan, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan mengerjakan hal-hal yang wajib, terus kemudian ditambah dengan yang sunnah, sampai aku mencintainya. Kalau Allah udah cinta, matanya mata Allah, tangannya tangan Allah, mulutnya mulut Allah, telinganya telinga Allah. Artinya apa? Tidaklah bergerak seseorang, tidaklah diam seseorang, tidaklah mendengar seseorang, tidaklah melihat seseorang, terkecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma yasdur minal jamil jamil. Segala hal yang bersandar kepada yang maha indah, maka pastilah indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah keyakinan yang harus tertanam di dalam hati seseorang. Apalagi di zaman yang sulit seperti sekarang ini. Harus kita pertanamkan di dalam hati keyakinan yang kuat. Jangan sampai terlintas, terbenak, terucap di dalam lisan kita sesuatu hal yang sudah dijamin. Contohnya rezeki. Jangan sesekali terucap, besok makan apa? Karena tanda orang yang imanan yang lemah itu memikirkan sesuatu yang akan datang. Padahal segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menjamin sesuatu hal yang ada di dunia, lantas kenapa kita harus memikirkannya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam kitab Risalatul Mu'awana ada 3 golongan orang yang yakin. Yang pertama ashabul yamin. Nah, kita bisa memperoleh kelompok golongan yang ini. Ashabul yamin. Yang mana keyakinan lebih kuat, lebih unggul daripada keraguan. Yang kedua, al-muqarrabin. Orang yang senantiasa didekatkan oleh Allah, yaitu para sahabat, aulia, yang mana orang-orang terpilih, yang dia tidak ada keraguan sedikit pun, bagaikan gunung yang tertancap kuat di dalam bumi. Itulah golongan. Yang terakhir adalah para an-nabiyin, para nabi yang udah tidak diragukan lagi keyakinannya. Mungkin itu saja sedikit mengenai keyakinan yang harus ditanamkan oleh seorang hamba di dalam kehidupan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.